Halo guys, perkenalkan saya Nur Faida, perwakilan mahasiswa KKN Tematik Literasi dari Universitas Hasanuddin. Jadi di sini saya akan mewawancarai beberapa narasumber mengenai program kerja yang telah kami laksanakan di Kelurahan Pandran Mangku. Halo teman-teman, jadi sekarang saya sudah bersama Bapak Lurah Pandran Mangku selaku salah satu narasumber yang akan saya wawancarai mengenai program KKN Tematik Literasi yang telah kami laksanakan di Kelurahan Pandran Mangku. Jadi Pak, di sini saya akan mewawancarai Bapak dan menanyakan beberapa hal tentang program KKN Tematik Literasi yang telah kami laksanakan di Kelurahan Pandran Mangku. Jadi pertanyaan pertama Pak, bagaimana pandangan Bapak terkait program KKN Tematik Literasi terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Kelurahan Pandran Mangku? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya program giat tematik literasi di wilayah kami ini tentunya dapat membantu terkait peningkatan wawasan berkomunikasi dan terkhusus untuk bagi anak-anak didik di sekolah itu mengolah agar dia mampu berkomunikasi dan dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang timbul dengan adanya pengetahuan di literasi yang dilaksanakan di setiap sekolah. Dengan adanya kegiatan ini, saya kira cukup membantu bagi khusus untuk Pandran Mangku, bagi anak-anak kami untuk karakternya bisa melakukan komunikasi yang baik dan benar untuk mampu mengelola pola pikir yang lain ya seperti itu. Jadi saya merasa bersyukur dengan adanya adik-adik ini untuk menerapkan ilmunya di wilayah kami, walaupun sebenarnya sudah ada guru-guru, tetap secara teknis dapat mengarahkan anak-anak kami yang jauh lebih baik. Saya kira itu. Kenapa hal begitu? Jadi saya lanjut tadi untuk pertanyaan kedua, apakah program ini membantu mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs khususnya dalam hal pemerataan akses literasi? Sangat membantu. Kenapa saya tidak sangat membantu? Dengan adanya program ini tentunya membantu program pembangunan untuk berkelanjutan, terkhusus untuk wilayah kami, karena wilayah kami ini masih adalah wilayah yang anak-anaknya berkarakter masih terlalu baik dipengaruhi oleh lingkungan, sehingga untuk berkomunikasi untuk bisa lebih naik ke level komunikasi yang baik dan benar masih minim. Dengan adanya bimbingan dari adik-adik ini, justru saya secara pribadi merasa sangat bersyukur karena anak-anak kami bisa berkarakter yang bisa kami ajak. Mungkin masih ada pertanyaannya? Saya satu. Oke, pertanyaan kedua ya. Bagaimana peran pemerintah Kelurahan Pandran Mangku dalam mendukung kegiatan seperti ini agar berkelanjutannya terjaga? Tentu dengan adanya sudah ada yang perpustakaan ya, membaca tentunya dari pihak pemerintah, khusus untuk pemerintah Pandran Mangku terus memantau perkembangan minat baca kepada anak-anak kami, terutama selalu berkoordinasi dengan pihak kepala sekolah, guru-guru, agar setiap waktu
jangan terbuang begitu saja. Dapat dimanfaatkan taman baca yang sudah ada. Bahkan kami berencana untuk menambah kantornya lebih luas lagi, sehingga seluruh wilayah Kelurahan Pangandaran bisa menikmati yang namanya taman baca yang berkualitas lah seperti itu, sehingga dia enak karena ada mainan dan lain sebagainya lengkap, sehingga anak-anak kami itu betah. Iya. Seperti itu. Cukup tadi. Cukup. Teknis. Oke, itulah tadi hasil wawancara dari Bapak Kelurahan Pangkal Lampung mengenai program kerja yang telah kami laksanakan di sini. Kami ucapkan banyak terima kasih Pak Edi. Terima kasih. Ya. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Kami ucapkan terima kasih karena telah menerima baik kami di sini. Oke, halo teman-teman, jadi sekarang saya sudah bersama salah satu narasumber yang dimana beliau ini merupakan kepala sekolah dari UPT SD 109 Impres Pangkal Lampung. Jadi Pak, di sini saya akan mewawancarai Bapak tentang program kerja yang telah kami laksanakan di sekolah Bapak. Langsung saya Pak Edi. Ya. Jadi pertanyaan pertama Pak, bagaimana tanggapan Bapak terhadap program kunjungan literasi yang telah diadakan di sekolah, termasuk membaca nyaring, mengulas buku, literasi numerik, literasi keuangan, dan pembelajaran bahasa Jepang? Jadi kalau menurut saya tentang tanggapan saya kedatangan adik-adik, itu salah satu kesyukuran buat kami di sini, karena saya beranggapan bahwa itu satu nilai tambah untuk bisa dicontoh oleh guru-guru kami, dan salah itu mudah-mudahan bisa berperan kita. Dan untuk kedepannya mungkin salah satunya harus dikembangkan, yang syaratnya ada kelanjutan, tinggal jauh koordinasinya harus lebih tingkatkan. Oke, kita lanjut Pak ya. Apakah kegiatan ini memberi dampak positif terhadap pengembangan kompetensi siswa di luar kurikulum sekolah dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs, khususnya di bidang pendidikan berkualitas dan kemitraan? Saya anggap ini sangat bagus. Mengapa saya demikian? Karena adik-adik ini melakukan suatu kegiatan lomba literasi dari 3 sekolah. Itu saya anggap salah satu kegiatan yang sangat mendukung, karena anak-anak juga bersilaturahmi dengan sekolah yang lain dan bersaing tentang bagaimana kemampuan mereka. Itu salah satu kegiatan. Kita lanjut Pak ya. Apa harapan Bapak agar kegiatan literasi seperti ini bisa berkelanjutan bahkan setelah program literasi selesai? Setelah kita kembali, harapan saya mudah-mudahan ada KKN lagi. Nah, masa itu lebih ditingkatkan, terutama sekali kalau bisa disampaikan ke perguruan tinggi untuk buku itu bisa dikembangkan di kelurahan dan desa lain, terutama sekali buku yang berjenjang. Salah satu karena adanya buku itu, sehingga alhamdulillah di sekolah kami ini salah satu peningkatan yang luar biasa, karena rapor pendidikan untuk tahun ini karena hijau semua 3 tahun berturut-turut, tapi ini meningkat gratis. Dan dari 6 poin, 2 tidak berubah tetap, yang 4 itu naik semua. Jadi anggaplah dari literasi, numerasi itu tetap tidak berubah, tapi capaiannya 100%. Nah, kalau kita persentase dari tingkat kabupaten, itu antara 1 sampai 20% di seluruh untuk pemerintah. Nah, ternyata untuk tingkat nasional sama, karena capaiannya 100%. Alhamdulillah, mungkin untuk kedepannya dengan adanya adik-adik ini memberikan masukan dan mengajarkan kamu mungkin lebih beraktivitas nanti untuk kelanjutan. Mungkin demikian. Itulah tadi hasil wawancara dari Bapak Kepala Sekolah PTSD 109 Impres Pangkal Lampung. Jadi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Edi. Terima kasih telah menerima kami di sini.
Oke guys, jadi sekarang saya sudah bersama 3 narasumber perwakilan dari SD 109 Impres Pandran Lampung. Jadi di sini saya akan mewawancarai mereka tentang program KKN literasi yang pernah kami laksanakan di SD-nya. Jadi pertanyaan pertama, kegiatan apa yang paling kamu sukai selama program KKN tematik literasi ini berjalan? Dan apa pengalaman paling berkesan kalian yang kamu dapat? Kegiatan yang paling saya sukai adalah literasi numerik, di mana kakak-kakak mengajari kami matematika, yaitu tambah-tambah, kurang-kurang, perkalian, dan pembagian, serta cara menghitung pecahan dengan cepat, baik, dan benar. Oke, guys, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apa hal baru yang kamu pelajari dari kegiatan ini? Dan apakah itu membuat kamu lebih semangat membaca? Kenapa? Saya jadi tahu kalau membaca itu ternyata bisa menyenangkan, apalagi bukunya kita pilih sendiri. Sekarang saya jadi bersemangat membaca dan dapat banyak ide dan hal-hal yang baik. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa hal baru yang kamu pelajari dari membaca nyaring dan cerdas mengulas buku? Saya belajar cara membaca dengan suara yang jelas supaya orang lain bisa tahu isi cerita. Dari mengulas buku, saya belajar memahami dan menyampaikan isi cerita kembali. Itulah tadi hasil wawancara dari perwakilan murid SD 109 Impres Pandran Lampung. Thank you guys, see you. Halo teman-teman, jadi saya sekarang sudah bersama salah satu narasumber kita, di mana beliau ini merupakan pemilik TBM Taman Bacaan Masyarakat Matawang yang ada di Kelurahan Pandran Lampung, Kecamatan Pombakengkara, Kabupaten Takalar. Oke, baik Kak, langsung saja kita wawancara. Oke. Jadi pertanyaan pertama Kak, bagaimana pendapat Kakak tentang program KKN tematik literasi yang dilaksanakan di TBM ini? Kalau bicara program, saya bilang ini sudah luar biasa, sudah mendukung kami sebagai penggiat literasi yang baru tahun kemarin mendapat kepedulian besar dari Perpustakaan Nasional untuk membantu kami di bahan bacaan. Dengan adanya kegiatan ini, program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang digagas oleh Perpustakaan Nasional kepada kami tahun lalu, artinya dapat kami pelajari lagi lebih lanjut bagaimana kami membawa TBM Rumah Baca Matawang ini menjadi jauh lebih baik, bermanfaat untuk masyarakat, khususnya untuk generasi muda, dengan pemanfaatan bantuan buku berjenjang yang sudah diberikan oleh Perpustakaan Nasional. Kita lanjut tadi. Oke. Bagaimana peran atau dampak dari kehadiran mahasiswa KKN tematik literasi yang selama ini kurang lebih 1 bulan berkegiatan di literasi TBM? Kalau kita bicara dampak, dampaknya pasti positif. TBM menjadi jauh lebih ramai, aktivitas literasi di tengah masyarakat juga semakin ramai. Ada banyak hal yang kemudian juga menjadi apresiasi baik dengan teman-teman guru, kepala sekolah yang kami temani diskusi beberapa waktu yang lalu, dan dampak paling besarnya adalah rekor kedatangan Bunda Literasi atau Ibu Haja Dewi Ekowati Firdaus, Ibu Bupati, pertama kali di program kegiatan literasi kami yang kami laksanakan itu seorang pejabat, seorang Ibu Bupati mau hadir. Dan harus saya akui bahwa apresiasi dari anak-anak, mereka berharap bisa ada kegiatan seperti ini yang berkelanjutan. Dari orang tua siswa bahkan itu sempat menyampaikan bahwa kegiatan ini kalau bisa kami juga laksanakan, namun mungkin kami keterbatasan tenaga untuk bisa lebih maksimal. Mungkin kami tidak bisa lebih seperti yang kalian lakukan, yang dilakukan KKN tematik literasi ini setiap hari, tidak, tapi mungkin kami akan buat jadwal yang lebih jelas, lebih detail untuk kegiatan-kegiatan di sini. Jadi dampaknya sudah sangat positif, kegiatan-kegiatan juga sudah sangat baik. Mudah-mudahan prokernya ke depan bisa jauh lebih real ke masyarakat, bukan hanya kepada TBM. Kalau perlu TBM ini hanya menjadi media, tapi fokus yang lebih luas lagi. Saya rasa itu.
Oke, pertanyaan terakhir tadi, Oke. apa harapan kakak agar kegiatan literasi seperti ini bisa terus berjalan dan berkembang setelah program KKN selesai? Oke, kalau bagaimana keberlanjutannya, saya berharap ke depan ini Unhas bisa bukan hanya kami tapi TBM yang lain, tapi kalau bisa kegiatan KKN tematik literasi itu bisa dilanjutkan saya dari tahun ke tahun. Kalau bisa bukan hanya Unhas tapi dari kampus lain juga, sangat bangga menjadi orang yang beralma mater Unhas didatangi oleh adik-adik. Tapi keberlanjutannya mudah-mudahan mendapat respon dari pihak kampus Unhas untuk bisa memberikan lagi mahasiswanya, tapi kalau bisa lebih banyak lagi, karena proyek atau kegiatan literasi itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Literasi ini kan tidak hanya baca tulis, tapi ada banyak hal yang orang mungkin saat ini belum paham, yang perlu untuk tenaga yang lebih banyak. Karena di sini literasi itu tak kalah saat ini ada di peringkat hampir terendah. Kemarin juga laporan dari hasil rapor pendidikan literasi kita, dari hasil laporan itu juga kedua terendah. Jadi bagaimana kami sebagai penggiat untuk bekerja didukung melalui program KKN tematik literasi. Harapan saya keberlanjutannya mudah-mudahan kami juga dari TBM bisa untuk terus melaksanakan kegiatan literasi ini lebih baik sebagai penggiat literasi di Kabupaten Takalar sejak lebih dari 10 tahun terakhir, bisa terus bergerak, berjalan, dan TBM bisa terus hidup dibantu dengan pemerintah Kabupaten Takalar, pemerintah provinsi, dan juga tentunya perpustakaan nasional. Jika dibolehkan, pihak kampus pun terus bisa bekerja sama dengan kami. Saya rasa itu saja. Terima kasih untuk semua dukungan dari Perpustakaan Nasional dan Universitas Hasanuddin, alma mater kecintaan dan kebanggaan saya, yang sampai hari ini adalah sebuah kerinduan untuk selalu kembali ke Unhas di bumi Tamalandrea. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua yang berperan aktif, yang semua yang telah mendukung program KKN tematik literasi. Kami TBM Rumah Baca Martawa mewakili masyarakat lingkungan Bontokasi dan Kelurahan Panranwangku, dan sebagai penggiat pendidikan dan literasi mewakili kepala sekolah dan seluruh dewan guru yang ada di wilayah Kelurahan Panranwangku mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan ke depan kita bisa jauh lebih baik membangun literasi untuk generasi yang lebih baik. Mungkin itu saja hasil wawancara kami bersama pemilik TBM Martawa yang ada di Kelurahan Panranwangku. Kami juga Oke, thank you Le. Terima kasih banyak. Di sini bermanfaat. Amin, insya Allah. Terima kasih juga telah menerima kami baik. Terima kasih juga sudah mau hadir dan menerima segala kekurangan yang ada, memperbaiki apa yang kurang, dan melaksanakan sebuah misi kebaikan untuk bersama. Terima kasih. Halo teman-teman, jadi sekarang saya sudah bersama salah satu narasumber yang dimana ibu ini merupakan salah satu orang tua siswa yang sering datang ke TBM. Oke, jadi ibu, saya di sini ingin mewawancarai ibu mengenai program kerja KKN tematik literasi yang selama ini kami laksanakan di TBM. Oke, sudah siap ibu? Oke, jadi pertanyaan pertama, bagaimana pendapat ibu tentang adanya program KKN tematik literasi di lingkungan kita? Pendapat saya sangat bagus. Ya, alhamdulillah diselenggarakannya program ini sangat membantu sekali untuk masyarakat di sini. Alhamdulillah untuk anak-anak juga alhamdulillah sangat bersyukur sekali. Terutama anak saya, dia sangat bangga sekali. Ya, datangnya program seperti ini. Lanjut Budi. Apakah ibu melihat perubahan minat baca anak setelah mengikuti kegiatan ini? Ada, alhamdulillah anak saya ada perubahan, tambah semakin meningkatnya pelajarannya. Alhamdulillah huruf sudah mulai dia kenal. Alhamdulillah
sudah ada perubahan. Insya Allah, alhamdulillah. Apa harapan dan perasaan ibu melihat anak terlihat aktif dalam lomba dan kegiatan literasi, serta apakah kegiatan seperti ini sebaiknya diadakan secara rutin? Lombanya kemarin sangat membantu ya. Apalagi anak saya dalam lomba mewarnai dapat juara, itu sangat bersyukur sekali. Allah, Kalau soal diadakan secara rutin. iya diadakannya secara rutin sebaiknya ya, dilanjutkan ya. Apalagi masyarakat di sini sangat membantu sekali. Antusias Iya, juga iya. peserta di sini. Cukup Bu? Iya. Nah, itulah tadi hasil wawancara dari salah satu orang tua siswa yang sering datang ke TBM. Semoga bermanfaat Budi selama kami di sini. Oke, terima kasih. Halo guys, jadi sekarang saya sudah bersama dua narasumber yang dimana anak-anak ini merupakan anak-anak yang sering datang ke TBM untuk membaca, menulis, dan lain-lain. Jadi di sini adik-adik kakak mau tanyakan beberapa hal ya. Oke, sudah siap? Oke. Jadi yang pertama, kegiatan apa yang paling kalian sukai atau yang paling berkesan selama program KKN Tematik Literasi ini? Kenapa? Kegiatan membaca buku karena saya mendapatkan ilmu yang baik. Oke. Yang kedua, apa hal baru yang kamu pelajari dalam membaca nyaring, menulis buku, menulis cerita, dan membuat proyek? Saya mendapatkan hal baru yaitu membuat roket dari botol plastik. Gitu? Iya. Oke, kita lanjut ya. Apakah kegiatan kami selama di TBM membuat kalian jadi lebih semangat membaca? Kenapa? Karena kegiatan membaca buku, bukunya warnai beda Terus? dan judulnya berbeda-beda dan kakak KKN mengajar kita selama dia di sini. Oke, jadi selama kami di sini banyak hal tuh yang dilakukan Iya. beragam. Oke? Oke. Oke, Kakak ucapkan terima kasih ya. Karena selama ini juga sudah banyak membantu kami di sini. Oke, dadah.